Oke, baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu kembali di Zoom. Zoom, habis Zoom jadi kepikiran Zoom ya. Di Google Meet kita ya untuk melanjutkan materi akuntansi syariah yang insya Allah hari ini ketemuan kita yang keempat ya. Sesuai dengan materi yang ada di RPKPS, hari ini kita akan membahas terkait dengan kelanjutan pembahasan kemarin, yang mana pada hari ini kita akan mencoba melihat dari sisi paradigma. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke paradigma, mungkin di materi yang kemarin, di konsep dasar, ada yang masih mengganjal di pikirannya, ada yang ingin ditanyakan, monggo, silakan. Oke, memang kalau memang belum ada ya oke lah. Kita akan lanjut ke materi kita yang hari ini. Tapi sebelum lanjut ke materi kita hari ini, bagaimana biasa kita coba kilas balik materi yang kemarin. Ya. Dalam konsep dasar, yang paling penting harus kalian pahami di konsep dasar itu adalah struktur hierarkis. Ya. Yang pertama itu, struktur hierarkis. Bagaimana ceritanya suatu nilai tauhid kemarin itu bisa digunakan untuk dasar yang melatar belakangi terjadinya teknis akuntansi syariah. Nah, itu yang paling penting. Di mana akuntansi syariah itu kondisi yang teknis. Ya, akuntansi syariah itu kondisi yang teknis. Sedangkan tauhid itu kondisi normatif. Ya. Sekarang bagaimana kita mampu menghubungkan nilai normatif di dalam tauhid itu yang dilatar belakangi oleh ya satu aja lah yang paling urgent yaitu Al-Baqarah 282 kemarin itu. Ya. Bisa turun menjadi suatu dasar yang nanti menyentuh kepada aspek teknis di dalam akuntansi syariah. Nah, aspek teknis yang saya maksud di sini belum sampai ke aspek teknis akuntansinya, belum ya. Tetapi sudah mengarah ke panduan yang bisa digunakan oleh user, oleh accountingnya dalam bersikap. Nah, sampai di situ aja dulu. Jadi kita memang belum menyentuh ke teknis dalam posisi pencatatan laporan keuangan, belum ya. Tetapi minimal sudah menyentuh kepada suatu cara yang harus dilakukan oleh user dalam bersikap. Sikap sebagaimana seorang accounting yang akan menggunakan metode akuntansi syariah. Nah, itu yang paling penting. Ya. Sehingga kemarin kita melibatkan beberapa proses. Ya. Oke, nanti bisa dicek kembali di dalam gambar struktur hierarkis kemarin. Nah, kemudian selanjutnya yang paling urgent lagi adalah ketika harus mampu memaknai yang namanya konsep dasar. Ya. Memaknai konsep dasar. Di mana konsep dasar itu turun dari prinsip filosofis. Ya kan? Sehingga dua hal itu harus bisa menjelaskan. Itu paling penting lagi. Ya, selain kita ngerti runtutan struktur hierarkisnya, tetapi di dalam struktur hierarkis itu kan memang ada ya prinsip filosofis dan konsep dasar. Maka 4 prinsip filosofis kemarin itu kita harus paham maksudnya. Walaupun saya tidak meminta untuk dihafalkan pengertiannya, tetapi paling tidak kata kuncinya kalian pegang. Humanis misalkan, apa kata kunci untuk menjelaskan humanis ya? Yaitu mampu untuk memberikan posisi manusia sesuai dengan fitrah. Nah, misalkan begitu.
Nah, untuk penjelasannya yang lain, monggo silakan. Itu sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Yang penting kata kunci itu kita pegang. Menempatkan manusia sesuai dengan fitrah, humanis. Emansipatoris. Ya. Gampangannya untuk mengingat emansipatoris itu ya emansipasi. Nah, begitu aja ya. Jadi ikut berperan, ikut membantu untuk memberikan pencerahan. Ya, pencerahan dalam hal mencoba menyesuaikan tatanan yang sudah ada itu untuk bisa digunakan secara syariah. Ya, jadi akuntansi keuangan yang sudah ada itu sudah bagus. Tetapi ketika kita harus bawa itu ke dalam syariah, maka beberapa hal yang memang tidak sesuai harus kita sesuaikan dengan prinsip syariah. Itu emansipatoris. Ya. Kemudian transendental. Ketika kita bicara transendental, maka kita harus tahu bahwa di dalamnya itu merupakan suatu hal yang harus majemuk, ya, tidak boleh hanya didasari dari satu sisi sudut pandang saja. Ya, maka di sini melibatkan beberapa disiplin keilmuan yang lain, ya, itu bisa dipakai untuk kata kunci. Ya karena apa? Ya, karena semua hal yang ada di dunia itu pada prinsipnya saling melengkapi. Sehingga walaupun seolah-olah itu tidak ada relevansi, tetapi ketika kita maknai maksudnya lebih jauh, ternyata relevansinya ada di tatanan yang lain gitu ya. Kayak kemarin itu ketika kita pakai teori komunikasi Habermas. Komunikasi itu tidak ada relevansinya dengan teknis akuntansi. Tetapi ternyata komunikasi itu ada di tataran ketika kita harus menyampaikan laporan keuangan itu kepada pihak yang menggunakan. Maka kita harus mengingat ada 3 prinsip kemarin itu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi belum tentu sesuatu yang seolah-olah tidak ada kaitannya dengan teknis itu tidak bermanfaat. Belum tentu. Selama memang kita memahami bahwa di dalam akuntansi itu ada multidimensi. Ya, ada multidimensi. Maka masing-masing dimensi itu punya cara untuk memperbaiki, cara untuk menyesuaikan. Ya mungkin di dimensi akuntansi konvensional hal itu tidak terlalu bermasalah karena memang sudah kita berjalan seperti apa adanya. Tetapi ketika kita bawa ke dalam akuntansi syariah itu belum tentu. Karena apa? Ya karena memang dasar syar'i itu beda dengan dasar di konvensional. Makanya di situ ada beberapa yang perlu kita sesuaikan dengan prinsip filosofis transendental. Kemudian yang terakhir adalah teleologikal. Di mana di dalam teleologikal itu kata kuncinya adalah tentang pertanggungjawaban kita. Ya, pertanggungjawaban kita. Di mana di dalam hal ini kita ingat bahwa manusia itu sudah sesuai dengan fitrah. Fitrahnya manusia itu apa? Ya, khalifatullah fil ard yang memberikan rahmatan lil alamin. Nah, sekarang berarti kalau kita harus memberikan rahmatan lil alamin, berarti siapa yang harus kita beri tanggung jawab? Ya lil alamin, seluruh alam semesta yang berisi manusia dan semua yang ada di sekitar kita. Kemudian kita tahu bahwa itu semua ada pencipta, sehingga kita juga harus memberikan pertanggungjawaban kepada pasang pencipta. Nah, 4 prinsip filosofis kemarin itu turun jadi beberapa prinsip, ya kan? Nah, monggo silakan itu dipahami lebih jauh. Humanis turun jadi 2 dan masing-masing yang lain juga turun jadi 2. Nah, beberapa prinsip filosofis yang turun menjadi konsep-konsep dasar itu tadi silakan dipahami. Setidaknya kalau sudah sampai konsep dasar, kita tahu bahwa di sini ada beberapa hal yang memang bisa kita gunakan untuk pegangan. Pegangan dalam hal apa? Melakukan sebuah aktivitas. Nah, lebih jauhnya aktivitasnya nanti seperti apa? Maka kita akan coba lihat dari sisi paradigmanya. Oke, jadi seperti itu proses yang memang harus kita pahami di dalam
ini masih rekonstruksi akuntansi ke dalam sistem syariah. Nah, bicara paradigma itu memang penting. Kenapa? Ya karena paradigma itu merupakan suatu sudut pandang dalam menyikapi sebuah keilmuan. Ya kan? Nah, kalau sudut pandang kita itu nanti terlalu dangkal atau malah salah, ya, maka apa yang seharusnya menjadi konten atau isi dari keilmuan itu tidak kena, tidak pas. Seringkali kita memahami akuntansi syariah itu hanya di permukaan saja. Di permukaan itu dalam arti hanya di dalam skala teknis, yang mana skala teknisnya itu mirip dengan akuntansi konvensional, yang kemudian diubah tidak ada bunga, kemudian tidak ada sesuatu yang menimbulkan riba, begitu aja. Maka orang seringkali hanya ngomong, ya akuntansi syariah itu hanya bentuk lain. Nggak ada bedanya dengan misalkan kita bicara akuntansi manajemen, nggak ada bedanya dengan ketika kita bicara akuntansi sektor publik. Nah, seperti itu. Hanya bentuk lain saja. Nah, ketika kita memahami sampai di situ, ya, itu karena apa? Karena paradigma yang kita gunakan itu terlalu sempit, terlalu dangkal. Setidaknya untuk kalian yang memang sudah belajar beberapa hal, beberapa minggu terakhir ini, maka itu mestinya tidak bisa, tidak akan muncul di dalam cara berpikir kalian. Ya, tidak akan muncul. Ya, kenapa? Ya karena kita sudah mengupas proses derivasinya. Bahwa di dalam akuntansi syariah itu tidak sekedar hanya merubah bentuk. Tidak sekedar hanya mengganti ini itu untuk kita sesuaikan saja. Tidak. Tetapi memang dari tujuan awalnya sudah berbeda. Otomatis karena tujuannya berbeda, maka bentuknya itu juga pasti akan menyesuaikan. Sehingga menyesuaikannya bentuk itu bukan sekedar karena dia itu nanti akan digunakan oleh pihak yang berbeda, tetapi karena sudah dilandasi oleh cara berpikir yang tidak sama. Oke, jadi itu tolong dipahami dulu ya. Misalkan gini loh. Kita punya kendaraan, misalkan gitu ya, motor, misalkan gitu. Motor itu kita modifikasi. Kenapa kita modifikasi? Karena kita punya maksud, kita punya tujuan. Tujuannya apa? Misal untuk fungsi aja. Kita berada pada daerah yang jalannya tidak bagus, misalkan begitu. Jalannya buruk. Kemudian ya banyak halangan di jalan itu. Jadi bukan jalan yang mulus lah. Kalau kita punya motor yang memang dari desain pabriknya itu untuk jalan yang mulus, ketika kita bawa ke tempat seperti itu kan bermasalah gitu ya, cepat rusak. Nah oleh karena itu kita sesuaikan supaya tidak cepat rusak, apalagi sampai mengganggu keselamatan pengendaranya. Kita ganti rodanya, kita tinggikan motornya misalkan, dan lain sebagainya. Kita menyesuaikan daerah setempat. Nah, itu kan juga namanya berubah bentuk kan. Dari motor standar, kemudian berubah menjadi motor untuk segala medan misalkan. Nah, kalau seperti itu memang, motor itu berubah bentuk hanya semata-mata karena tujuan pemakaian. Ya, karena tujuan pemakaian. Nah ini beda lagi dengan cerita begini. Kalau motor itu berubah bentuk karena memang filosofi dasar dari motor itu sendiri dikhususkan untuk bentuk yang lain. Nah, ini modifikasi juga, tetapi modifikasinya itu ekstrim. Ya, misalkan apa? Ya motor itu kalau tadi kan hanya dirubah rodanya tok ya, sama suspensinya misalkan ditinggikan. Kalau ini enggak, motor itu sudah nanti dibuka semua, dipreteli kabeh, kemudian ditata ulang, diformat ulang.
Misalkan rangka motor itu kepanjangan ya harus dipotong, ya kan? Kemudian dimensi dari geometri rangkanya nanti disesuaikan ulang, ya toh. Terus kemudian karena itu sudah dipotong maka part-part yang semula ada itu sudah nggak bisa difungsikan, didesain lagi part baru supaya ikut di model kerangka yang baru itu bisa. Nah maka jadilah motor itu dengan ya aliran lah istilahnya ya, aliran motor yang berbeda. Yang semula itu hanya motor biasa yang digunakan untuk jalan raya, yang ini berubah total. Part-part yang motor biasa tadi sudah nggak kelihatan, bahkan merek itu satu-satunya tinggal muncul di mesinnya tok misalkan, semuanya berubah total menjadi motor sesuai dengan paradigma yang memang akan diberikan pada motor itu, yaitu segala medan. Nah, sama seperti kalau kita analogikan di motor itu. Akuntansi juga begitu. Dari akuntansi keuangan yang memang ditujukan seperti itu, maka berubah menjadi akuntansi syariah, tetapi perubahannya itu bukan sekedar karena ingin atau akan digunakan untuk lembaga syariah. Tidak. Tetapi memang konsep yang mendasari itu berbeda. Kalau akuntansi keuangan didasari dari konsep sekulerisme, ya, kemudian kalau dalam syariah didasari dari paradigma syariah. Yang kemarin sudah kita coba telusuri beberapa aspek dari prinsip filosofisnya. Yang hari ini kita coba masuk ke dalam paradigmanya. Nah, jadi polanya lain. Jadi tidak sekedar hanya mengubah sesuai tujuan, tetapi memang berubah karena memang dasar filosofi yang berbeda. Nah, oleh karena itulah maka untuk bisa memaknainya, yang pertama kali harus kita pahami setelah kita tahu prinsip filosofisnya adalah siapa nanti yang akan menggunakan yang kita sebut dengan nama realitas sosial. Maka pertanyaannya seperti ini, realitas sosial macam apa yang harus dibentuk? Sehubungan dengan konsep dasar yang kemarin kita pahami itu, dan paradigma yang akan kita bahas saat ini dan akan menjadi sebuah praktek akuntansi syariah. Nah, kemudian di dalam realitas sosial tersebut peran akuntan ada di mana? Ya kan? Akuntan itu dididik untuk sesuatu yang teknis, tapi kita bicara tentang filosofis. Nah, sekarang nyanda enggak akuntan itu ketika harus bicara tentang filosofis? Nah, ini kembali ke dalam pemahaman yang kemarin saya katakan bahwa akuntan itu tidak sekedar hanya bisa akuntansi secara teknis. Ya. Kalau hanya sekedar bisa seperti itu, ya sebentar aja nanti akan tidak kepakai kan gitu kan. Software banyak yang bisa. Maka kita harus mampu memperkaya kemampuan kita itu yang dalam waktu minimal seumur hidup kita nanti tidak akan bisa tergantikan oleh software. Nah, sinilah. Monggo silahkan kalian perkaya diri dengan apa. Yang jelas kalian akan tetap dimanfaatkan orang kalau memang bisa support di setiap kebutuhan. Yang memang kebutuhan itu tidak bisa dilakukan oleh software. Sehingga peran kita itu nanti jelas. Ya. Nah, untuk memperkuat kenapa kita harus bersikap seperti itu, maka kita flashback lagi aja. Kembali ke evaluasi kritis di akuntansi konvensional. Kemarin sudah sebenarnya. Cuman ya, untuk kembali diingat-ingat. Kemarin saya sudah bicara tentang sekulerisme. Sekulerisme itu merupakan sebuah aliran yang turun dari paham yang namanya logosentrisme. Ya, kemarin belum saya ceritakan ini. Ya, jadi kalau misalkan sekulerisme itu adalah sebuah konsep dasar, seperti kemarin ya, konsep dasarnya misalkan humanis kan turun menjadi sosioekonomik, ya misalkan begitu. Nah katakanlah ini, sekulerisme itu adalah sebuah konsep dasar. Maka prinsip filosofisnya apa? Kalau kemudian sosioekonomik itu kan prinsip filosofisnya adalah humanis. Nah sekarang sama. Jadi sekuler itu katakanlah itu adalah sebuah konsep dasar. Maka prinsip filosofisnya adalah logosentrisme. Namanya begitu.
Saya memang tidak cerita terkait dengan sekulerisme, nggak banyak lah, karena kita tidak bahas itu. Ya, tapi setidaknya sedikit-sedikit kita coba lihat. Ya. Logosentrisme itu apa? Logosentrisme adalah sebuah pola pikir yang mengklaim adanya legitimasi dengan referensi kebenaran yang sifatnya universal dan eksternal. Nah, kalau kita lihat referensi kebenarannya adalah universal dan eksternal, berarti kan benar bahwa di dalam sekulerisme itu turun lagi karakteristiknya menjadi rasionalisme kemarin. Ya kan? Turun jadi rasionalisme. Karena apa? Ya karena memang pengertiannya seperti itu. Legitimasi itu apa? Legitimate. Ya, legitimate itu adalah sebuah kebenaran. Nah, dikatakan benar itu bener sopo kan gitu. Kemarin kan sudah saya sebut ada 3 bener. Ya kan? Nah, di sini hanya sekedar bener wong oke. Jadi referensinya universal saja. Universal apa? Ya kalau kabeh menganggap itu benar, ya sudah. Kabeh itu siapa? Ya tidak hanya internal saja, tapi mayoritas ada di luar sana, eksternal. Maka di situ nanti ada beberapa ciri. Nah, ciri ini memang belum saya sampaikan kemarin di dalam sekulerisme, tetapi ini adalah bagian juga dari sekulerisme. Karena memang logosentrisme adalah prinsip filosofis dari sekulerisme. 1, pola pikir oposisi biner. Jadi kita itu hanya berpikir kayak mesin. Algoritma dari sebuah mesin itu hanya kenal angka 1 dan angka 0. Nggak kenal angka yang lain. Ya. Kalau 1 itu iya, 0 itu tidak. Jadi jelas, iya, tidak, iya, tidak, iya, tidak, begitu. Kalau iya, berarti nanti dikembangkan lagi menjadi beberapa hal yang lain. Kalau tidak, nanti akan menjadi hal yang menjadi keputusan. Nah, itu adalah cara berpikir secara logosentris. Jadi yang dilihat aja benar dan salah, iya atau tidak. 2 hal yang secara duniawi itu terjadi dan diberikan oleh Allah, sehingga Allah selalu mengenalkan sesuatu itu pada 2 hal yang selalu berlawanan. Karena dunia ini kan sebenarnya isinya cuma ada 2 hal tersebut. Maka 2 hal itu menjadi sebuah pola pikir binerik. Ya. Cuman bineriknya itu diposisikan sebagai oposisi, berlawanan. Ya, ada iya, ada tidak. Berlawanan kan? Nah, ada benar, ada salah. Berlawanan juga. Jadi, sesuatu yang berlawanan semuanya. Nah, gara-gara itulah akhirnya semua yang ada di dunia itu menjadi 2 hal yang dianggap berlawanan. Ada siang, ada malam. Jadi malam itu lawan dari siang. Gara-gara hanya ada atau tidak ada matahari. Nah, ada baik, ada buruk. Oke kan? Ada panas, ada dingin. Ada pria, ada wanita. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu kan pola pikir oposisi biner. Jadi sebenarnya binernya itu adalah biner yang meletakkan 2 hal. Tetapi 2 hal itu dianggap bukan sesuatu yang melengkapi kalau di dalam logosentrisme. Tapi dianggap itu saling meniadakan. Ya, saling meniadakan. Nah, karena itu dianggap saling meniadakan, maka orang akan memilih salah satu. Dan akan mengorbankan sisi yang satunya. Ya, dengan segala cara. Kalau saya adalah seorang perempuan, maka saya akan mengorbankan diri saya untuk tidak seperti laki-laki. Nah, seperti itu. Kalau saya ingin menyelesaikan segala sesuatunya itu siang, maka saya tidak akan melakukannya itu pada saat malam. Supaya nanti malam saya tidak melakukan, maka semua harus saya lakukan siang. Apapun yang terjadi. Supaya saya itu nanti tetap bisa diikutkan dalam sebuah forum, maka segala sesuatu yang saya lakukan harus benar.
maka saya tidak boleh berbuat salah. Supaya saya itu menganggap saya adalah orang yang baik, maka saya tidak boleh menjadi buruk. Nah, ini loh segala sesuatu yang disebut oposisi. Ya. Tetapi itu tidak salah. Yang jadi salah adalah ketika kita itu berani memberikan sesuatu yang sifatnya meniadakan satu untuk mendapatkan satu yang lain. Nah ini, tadi saya tidak boleh jadi jelek supaya saya dikatakan baik. Berarti kan mati-matian untuk tidak menjadi jelek. Supaya bisa mendapat yang baik. Berarti kan oposisi. Nah, oposisi itu kita anggap kita tiadakan salah satunya. Nah, ini yang terjadi di dalam sebuah logosentrisme. Apa yang berdampak pada hal itu? Maka kita akan terbiasa untuk memberikan suatu pilihan, di mana pilihan itu tidak masalah, walaupun harus mengorbankan pilihan yang lain. Nah, ini yang terjadi. Jiwa, badan. Jadi, kita harus memilih salah satu. Kalau kita itu memilih badan, itu ada sesuatu yang sangat fungsional di dunia ini, maka ya nggak usahlah kita pikirkan tentang jiwa-jiwa kita. Ya. Kalau memang dunia ini memang bisa membahagiakan kita, ya nggak usah kita berpikir sesuatu yang membahagiakan jiwa kita. Karena kita hanya berpikir tentang kebahagiaan badan. Ya. Makna dan bentuk. Pilih yang mana? Makna sesuatu yang abstrak, yang tidak terlihat. Tetapi kalau bentuk terlihat, orang akan memilih sesuatu yang terlihat untuk dinilai. Karena sesuatu yang terlihat itu lebih mudah untuk diberikan komentar, untuk diberikan nilai. Maka tidak penting adanya makna. Yang penting bentuknya sesuai dengan apa yang akan menjadi dasar penilaian. Nah, seperti itu lah ya. Angel, memahami. Sekolah lah, ujian. Kalau kita berpikir makna, maka yang kita pahami harusnya adalah sesuatu yang nanti akan bermanfaat bagi diri kita ke depan, yaitu pengetahuan. Bukan sekedar hanya menjawab soal-soal ujian. Tetapi kalau orientasi kita hanya nilai, isra penting paham ra paham, tekok koncone, delok nang endi kono, gak paham ra apa sing penting ning gone isian dari ujian itu sudah sesuai dengan pertanyaan, nanti nilainya akan bagus. Karena apa? Yang dikejar nilai, bukan pengetahuan. Ya, perkara pun nilainya wis A, misalkan gak ngerti apa-apa di situ sebenarnya ya urusan nanti. Ya kan yang penting sekarang. Nah, inilah. Padahal nanti itu belum tentu kita bisa melakukan kalau tidak dimulai dari sekarang. Nah, itu yang saya sebut dengan nama saling meniadakan. Nah, oleh karena itu, di dalam akuntansi modern, ya, cenderung orientasinya itu tadi sesuatu yang bermanfaat saat ini. Ya, sifatnya yang praktis, jadi memang benar-benar bisa dipakai, ya punya fungsi yang jelas, ya. Nggak penting itu nanti dilakukan dengan cara seperti apa. Yang penting apa? Ada bentuk dan ada fungsi. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itulah, maka hal-hal seperti ini perlu kita coba kaitkan dengan ya bagaimanapun juga kita itu manusia, gitu ya. Manusia. Nah, oleh karena itulah, maka konsep-konsep dasar yang dilandasi oleh logosentrisme, kemudian turun menjadi sekularisme, sekularisme turun lagi menjadi rasionalisme. Secara duniawi itu sempurna. Ya. Tetapi kemudian ketika kita melihat bahwa hakikat dari seorang manusia ya, adalah sesuatu yang tidak sekedar hanya berada di dunia. Coba kita lihat. Khalifatullah. Ya, Khalifah itu kan utusan. Kan?
Kalau utusan itu berarti kan ada yang mengutus. Maka kita lihat siapa yang mengutus kita. Nah, oke, kita sadari itu. Khalifatullah fil ard itu disebut di dalam Al-Quran berulang kali. Ya. Berarti apa? Memang benar bahwa manusia itu adalah datang ke dunia ini diutus. Berarti kan ada yang mengutus gitu loh. Artinya apa? Artinya memang dunia ini bukan tempat kita. Coba ingat kembali kisah Nabi Adam. Kalau Nabi Adam kan tidak diciptakan di bumi kan. Siti Hawa istrinya juga tidak diciptakan di bumi. Sehingga prinsipnya manusia itu rumahnya, lahirnya pertama kali tidak di bumi. Di mana? Surga. Dalam kisah kan Nabi Adam pertama kali diciptakan Allah bareng dengan setan dan malaikat ada di surga. Ya kan? Cuman karena Allah menciptakan setan jelas fungsinya untuk mengganggu, ya, malaikat fungsinya untuk utusan yang paling taat, maka manusia itu penghuni surga. Awalnya begitu, penghuni surga. Padahal Allah tidak menciptakan manusia itu seperti ini, sebagai penghuni surga. Cuman manusia itu punya yang namanya cara berpikir free will, berkehendak bebas. Oleh karena itulah manusia itu menjadi makhluk yang paling sempurna di antara setan dan malaikat. Tapi saking sempurnanya otak manusia itu kreatif, gitu loh. Otak manusia itu selalu dipenuhi rasa ingin tahu. Sehingga kadang-kala rasa ingin tahunya itu tidak didukung dengan pengetahuan yang dimiliki. Sehingga terjadilah masalah. Ya sudah, Nabi Adam kan juga begitu. Nabi Adam nggak pernah sekolah. Tidak ada sekolahan dulu di surga. Sampai kapanpun juga nggak akan ada sekolahan. Gitu kan? Nah, Nabi Adam hanya sesuatu yang memang dibawakan, given dari Allah. Dan itu belum berkembang. Yang lebih mendominasi adalah kesempurnaan cara berpikir manusia dalam rasa ingin tahu. Maka ketika diberi istilah jangan, maka yang muncul justru keinginan untuk iya, kan begitu. Kamu boleh melakukan apapun di surgaku. Hanya satu yang nggak boleh. Jangan dekati buah kodi. Dekati aja nggak boleh, gitu loh. Jangan. Tapi ketika kita bilang jangan, maka sesuatu yang ada di otak kita menstimulasi berkebalikan. Apalagi kalau kita sudah terbiasa hidup dalam dunia sekuler seperti ini, yang selalu melakukan dalam oposisi biner, gitu ya. Tadi, ya kan? Maka ketika saya sebut jangan, maka justru pikiran kalian itu mengarah ke sana. Coba saya bilang, jangan bayangkan ada gajah berwarna pink. Jadi kalian senyum, gajah berwarna pink. Ya, padahal saya bilang jangan bayangkan, tetapi justru ketika yang kalian dengar itu yang terakhir, gajah berwarna pink, maka stimulasi otaknya itu membayangkan gajah berwarna pink gitu. Padahal saya bilang jangan loh. Itulah suatu anugerah, kesempurnaan cara berpikir kita, tetapi kalau kita nggak bisa mengendalikan, ya bahaya. Kayak kasus Nabi Adam itu. Wong dekati aja nggak boleh. Nah, beliau mendekat. Nah, nggak apa-apa. Nggak ada yang nyetrum, nggak ada yang menghalau, nggak ada yang melarang. Nah, kan begitu kan. Manusia biasa. Berarti kan dekat nggak apa-apa. Ya, itu kan hanya kalau bisa. Kan begitu mungkin mikirnya. Kalau bisa jangan dekat-dekat. Tapi kalau dekat, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Dekat, terpegang-pegang, iya kan? Pohonnya dipegang juga nggak apa-apa. Nggak hancur pegang. Nggak rusak. Nggak apa. Sehingga melegitimasi diri apa yang kita lakukan itu benar. Nggak apa-apa. Mono ya nggak apa-apa. Mono ya nggak apa-apa. Selalu begitu. Sehingga legitimasi kebenaran itu muncul dari benernya dewe tadi. Ya kebetulan tidak ada orang lain, manusia cuma satu-satunya itu, ya kan? Sehingga benernya dewe itu ya sudah benar yang sempurna, gitu kan? Nah, akhirnya kan nggak apa-apa, ya. Pegang buahnya juga nggak apa-apa. Buahnya kok saja enak itu ya. Pas posisi lapar,
lupalah semuanya yang tadi sudah dikatakan jangan gitu kan. Dekat aja nggak boleh, apalagi ini dekat juga nggak apa-apa. Akhirnya melegitimasi kebenaran bahwa kalau dekat aja nggak apa-apa, pegang buah juga nggak apa-apa, tak petik juga nggak apa-apa, tak makan juga nggak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa. Nabi Adam juga nggak mati makan buah apologi. Cuman Allah Maha Tahu kan gitu kan. Karena Allah itu Maha Tahu, maka Allah menguji setiap apa yang dilakukan hambanya. Allah itu kan bukan sesuatu yang protektif gitu ya. Bukan sesuatu yang apa istilahnya itu pacaran itu. Apa? Sing apa peraulah itu apa itu? Dikit-dikit dilarang, dikit-dikit posesif ya. Posesif. Allah kan tidak begitu, tidak punya asmaul husna posesif pun tidak ada. Maka ketika tahu bahwa Nabi Adam mendekat, ya diam saja. Karena apa? Bukan berarti kok Allah itu membiarkan, tetapi memang menguji. Ya kan? Oke, saja tok nilai. Piye, menguji sampai di mana batas ketaatannya. Sama dengan kita. Islam itu mengharuskan ada 5 perkara yang menjadi rukunnya. Ya kan? Yang pasti dilakukan oleh syahadat itu pasti, ya kan? Tapi tidak baca syahadat juga nggak apa-apa. Sholat, pasti wajib. Tetapi nggak sholat juga nggak apa-apa. Bukan kok nggak sholat terus semaput kan tidak juga loh. Nah, nggak apa-apa. Sama seperti tadi, dekat buah koldi nggak boleh. Kalau nggak sholat nggak boleh. Nah kalau nggak sholat nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa toh kalau nggak sholat terus. Ya kan sama dengan Nabi Adam tadi. Dekat nggak apa-apa. Saya makan juga nggak apa-apa. Saya juga nggak semaput makan buah koldi. Nah, di sinilah. Maka cara berpikir seperti inilah yang kemudian menjadi cara berpikir yang ada di sekuler. Ya. Nah, oleh karena itu, maka cara-cara berpikir ini yang harus kita dandani. Ya kan? Karena cara berpikir yang hanya rasional, itu hanya mentok pada bener dewe. Paling bagus ya bener wong oke. Padahal kebenaran itu ada 3. Benar yang sejati belum kita terima. Nah, di sini ya. Makanya hati-hati. Nah, oleh karena itulah ada kontradiksi dengan apa yang ada pada Islam. Akuntansi konvensional didasari oleh penolakan agama dan metafisik. Ya kan? Kenapa kok ada penolakan agama? Dia sudah bisa menyimpulkan. Karena saya sudah jelaskan itu berapa kali. Ya, gara-gara rasionalismenya tadi. Agama adalah bukan sesuatu yang bisa dirasional. Ya kan? Ingat deh, baru saja kita contohin. Nggak sholat juga nggak apa-apa. Kalau rasional kan berpikirnya begitu. Nggak bayar zakat juga nggak apa-apa. Nggak naik gaji juga nggak apa-apa. Nggak puasa juga nggak apa-apa. Kenapa loh? Justru nggak puasa malah seger, nggak luwe. Nah, di sini itu kan berarti sesuatu yang kita tolak atas dasar tidak apa-apa secara individu. Bener dewe. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang istilah yang syariah menurut Muslim, syariah kan aturan toh. Sejauh mana kalian bisa mengatakan bahwa aturan itu harus ditaati? Sejauh mana? Ya sejauh punishment yang kalian sadari akan kalian terima jika itu tidak ditaati. Tetapi punishment-nya itu tidak selalu datangnya langsung. Padahal manusia itu hanya merasakan sesuatu yang langsung mengenai dirinya. Kalau datangnya tidak langsung kan berarti nggak apa-apa. Nah, gitu kan. Dulu waktu masih zaman gitu ya. Yang sudah disempurnakan beberapa hari belakangan ini tentang aturan lalu lintas. Nah, kalian kan bicara ada berita viral itu mestinya ngerti kan itu kan. Kalau kita melanggar lampu merah, ya kan? Lampu merah itu apa artinya? Nah, kalau sudah punya SIM, kudune ngerti.
Merah itu kan artinya harus berhenti. Tetapi ketika kita bablas saja kan juga nggak apa-apa selama hati-hati. Iya kan? Yang penting aku nabrak atau ditabrak uang, nggak apa-apa tuh. Nah, nggak apa-apa. Itu siapa yang membenarkan? Ya diri kita sendiri. Atas dasar susu, atas dasar ada hal yang lebih penting daripada sekedar mematuhi lampu merah. Nah, nggak apa-apa. Tetapi kan aturan ya harus aturan. Aturan itu harus dilakukan. Jika tidak dilakukan ada hukuman. Asal gitu. Nah kalau hukumannya tidak kita terima langsung kan biasanya ya nggak apa-apa itu tadi yang keluar dari diri kita. Tapi sekarang oke, ada kamera yang memantau itu di atasnya itu sisi kiri posisi kanan CCTV. Nah jadi nanti akan bisa kelihatan gitu ya. Oh itu bablas, zoom set ketemu plat nomornya ini ceklet itu punya isi ini. Perkara saja nih yang melakukan itu si ini di dalam kepemilikan itu atau bukan kan urusan nanti gitu kan. Tapi yang jelas itu sudah salah. Salah harus ada hukuman. Nah, hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi nanti baru akan dipermasalahkan setelah itu. Jadi pada saat langsung itu juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini loh yang mendasari kadang itu. Nah, sehingga sejauh mana kita memahami bahwa ada punishment yang kita akan terima, baik sekarang ataupun nanti, maka sejauh itulah kalian itu akan bisa menaati aturan. Nah, kepercayaan dan dasar nilai akuntansi konvensional didasarkan kepentingan pribadi. Iya. Karena tadi, diri sendiri tadi. Sedangkan kalau akuntansi syariah itu bicara tentang pertanggungjawaban. Karena akuntansi syariah kan aktivitas. Aktivitas berdasarkan hukum syariah. Dan itu berarti harus kita pertanggungjawabkan sebagai bagian dari apa yang kita lakukan. Akuntansi konvensional percaya bahwa manusia tidak punya konsep keadilan. Manusia itu hanya memiliki sifat mengambil peluang. Ini oportunis. Ya, prinsipnya memang begitu. Karena manusia hanya bisa merasakan sesuatu itu yang langsung bisa dinikmati. Nah, dengan bisa mengambil peluang itulah maka apa yang bisa dinikmati itu bisa segera. Nah, ditambah itu lagi. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena pada prinsipnya manusia itu tidak suka sesuatu yang berkepanjangan. Sesuatu yang tidak langsung. Sesuatu yang dikar. Nah, tidak suka itu. Tetapi kalau juga langsung bisa dirasakan, maka ya itulah yang disebut dengan nikmat. Itu dalam cara berpikir di dalam sebuah konsepsi yang oportunis. Dan syariah tidak. Syariah hanya mempercayai sesuatu berdasarkan ketentuan. Kalau memang prinsipnya humanis, ya memang humanis itu yang memang akan terjadi. Walaupun memang belum terjadi secara langsung. Tetapi karena di situ ada unsur kepercayaan. Ya, ada unsur kepercayaan, maka segala sesuatunya itu baik-baik saja. Nah, tiga hal itulah beda. Nah, atas perbedaan-perbedaan itulah, akhirnya kalau kita kembali lagi ke dalam cara berpikir kita di bidang akuntansi, maka akan muncul beberapa paradigma. Ya, paradigma itu kan sudut pandang kan tadi ya. Sudut pandang, jadi sudut pandang yang terklasifikasi dalam sebuah nama. Sebab kadang kita itu punya sebuah cara berpikir, punya sebuah sudut pandang, tetapi kita nggak bisa memaknai sudut pandang itu dalam sebuah bentuk apa, gitu ya. Nah, itu yang bisa memang para ahli. Jadi ini semua adalah beberapa ahli yang memang memberikan beberapa sudut pandang, tetapi sudut pandang dalam paradigma akuntansi syariah. Ya. Bukan akuntansi syariah. Akuntansi ya, akuntansi secara umum. Ini nanti di dalamnya itu ada yang mengarah kepada akuntansi syariah tentunya, ada yang mengarah pada akuntansi konvensional tentunya, yaitu sesuai dengan apa yang ada di dalam diri masing-masing dalam melakukan sudut pandangnya ini. Oke. Hurrell dan Morgan 1979 itu sudah memberikan sebuah teori 4 sudut pandang
yang bisa digunakan dalam memahami sebuah ilmu pengetahuan. Yang pertama namanya fungsionalis paradigm, kemudian interpretatif paradigm, radical humanist paradigm, dan radical strukturalis ya, tulisannya baru, strukturalis paradigm. Ya. Fungsionalis paradigm berarti apa? Paradigma yang dilatar belakangi oleh dasar kebermanfaatan dari apa yang akan dipikirkan. Jadi orientasinya pada manfaat. Ya. Ini menjadi akuntansi konvensional karena orientasinya manfaat. Kemudian interpretatif paradigm. Nah, interpretatif paradigm itu sebenarnya sudah mengakomodasi prinsip filosofis humanis, emansipatoris, dan transendental. Ya. Terutama di emansipatoris, karena emansipatoris turun menjadi konsep dasar kritikal kemarin. Gitu. Kritikal. Nah, dengan adanya kritikal itu, maka harus ada sesuatu yang diinterpretasikan dulu. Karena melakukan sebuah kritikal itu kan harus menjabarkan berdasarkan nilai interpretasinya. Interpretasinya seperti apa, barulah nanti akan muncul, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi paradigm yang ada di sini ini adalah paradigm yang berfungsi untuk menjelaskan, to explain segala sesuatu yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan. Misalkan tadi, kalau kita bicara tentang syariah, ya diinterpretasikan bahwa syariah itu adalah sesuatu yang seperti A, B, C, D begitu. Nah, itu interpretatif. Ya. Kemudian yang ketiga adalah radical humanist paradigm. Jadi radikal, kalau sudah radikal itu kan sudah agak ekstrim gitu ya. Tetapi bukan berarti maksa gitu, tidak. Namun kalau di dalam konteks radical humanist paradigm itu memberikan sudut pandang bahwa humanis manusia itu benar-benar harus berjaga. Jadi minimal ada prinsip filosofis humanis dengan dua konsep dasarnya itu harus mampu dijalankan. Ya. Tapi dijalankan secara radikal, artinya apa? Ada keharusan yang diterapkan di situ. Sehingga mungkin ada punish and reward yang akan berlaku di dalam prosesnya. Tapi arahnya ke humanis ya. Jadi per masing-masing orang. Ya, jadi dikenakan ke masing-masing orang. Seperti kalau Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman. Ya. Maka apa yang dimaksud Allah? Berarti dia menyapa hanya pada orang-orang yang beriman saja. Yang tidak beriman tidak hai. Ya. Tidak disapa oleh Allah. Nah, orang yang beriman itu yang mana? Kan begitu kan? Yang jelas yang sudah bisa menjalankan rukun Islam dan rukun iman. Percaya pada rukun iman. Nah, itu dah. Berarti itu beriman kan begitu kan? Nah, maka humanisnya adalah humanis bagi orang yang beriman. Gitu. Dan itu radikal. Kenapa? Karena kalau tidak beriman tidak baik. Jadi kamu sudah di luar dari orang yang saya sapa. Tetapi kan itu manusia juga, iya. Ciptaan Allah juga, iya. Tetapi Allah tidak menyapa orang walaupun itu ciptaannya yang tidak mengikuti perintahnya. Berarti itu disebut radical humanist paradigm. Ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah radical structuralist paradigm. Nah, ini arahnya ke struktur, ya, ke bentuk. Jadi yang ditekankan di sini adalah bagaimana bentuk itu bisa berjalan. Berarti mengarahnya bukan per orang lagi, tetapi dalam sebuah struktur organisasi. Nah, tapi dasarnya dari radical humanist. Radical humanist nanti akan turun menjadi sebuah strukturalis. Ya. Nah, seperti itu. Itu kalau prinsip, ya sederhana dulu aja ya. Kalau ini dijelaskan semua, satu prinsip aja, satu semester gitu ya. Ya, oke. Kita tahu dulu aja. Kemudian Velayutam dan Rahman, nomor 92. Dia menggunakan metrik multidimensional dalam mengklasifikasi teori akuntansi, yaitu berdasarkan dari tujuan akuntansinya, baik itu secara deskriptif atau normatif, kemudian pendekatan dari formulasinya,
deduktif, induktif, perspektif, asumsi. Iya, ini belum ya. Insya Allah nanti kalau kalian kuliah teori akuntansi lagi, saya akan jelaskan ini. Ya, belum saat ini memang belum. Jadi sekedar tahu dulu aja bahwa di dalam akuntansi itu tidak sekedar hanya bicara debit kredit. Tidak. Tidak sekedar hanya bicara tentang apa itu laporan keuangan. Tidak. Tetapi harus mengetahui struktur-struktur yang ada di dalam teoritisnya. Ya memang kalau teori akuntansi secara umum saya belum jelaskan karena nanti itu di materi kuliah teori akuntansi. Tetapi kalau dalam konteks syariah, akuntansi syariah ini tadi kan sudah mulai kita bangun ini pemahamannya. Nah, kalau sementara saya bercerita hal seperti itu kan sama sekali saya tidak bicara tentang debit kredit, saya tidak bicara tentang angka. Walaupun bukan berarti di dalam syariah tidak ada angka, jelas beda. Ya, karena akuntansi sama-sama akuntansi ya tetap aja ada angkanya gitu kan. Nah, oleh karena itu, pemahaman kita mencoba melihat dari disiplin-disiplin pola yang berbeda dari yang sekedar angka. Ya. Nah, tapi sekedar tahu aja bahwa akuntansi ada beberapa metrik multidimensional yang memang nanti mendasari terbentuknya akuntansi. Oke, kemudian Thomas Kuhn, ya 1970. Ya. Thomas Kuhn ini sudah mengarah langsung ke dalam akuntansi syariah. Karena dia mengatakan bahwa paradigma itu berdasar dari kepercayaan. Kalau masyarakatnya itu muslim, mempunyai kepercayaan sebagai seorang muslim, maka paradigmanya jelas adalah syariah. Di mana kalau paradigma syariah itu berasal dari Al-Quran, hadis, dan fikih. Yang tidak berjalan seperti di dalam logosentrisme. Kalau logosentrisme kan ketika ada lebih dari satu, maka yang lain itu nanti berusaha menjadi dominan. Paling gitu ya. Sehingga mengalahkan sesuatu yang lainnya. Itu kalau di dalam logosentrisme. Tetapi kalau di dalam syariah tidak. Seberapapun banyak, hanya 2, ada 3, dan seterusnya. Itu semua saling melengkapi. Jadi digunakan bersama-sama. Bedanya di situ. Kalau di dalam logosentrisme itu saling meniadakan, tetapi kalau di dalam syariah itu saling melengkapi. Ya, bedanya di situ. Kemudian Cua, itu ada juga itu. Cua itu dari Cina itu ya, Chinese loh. Chinese saja dia sudah bisa itu memberikan pola paradigma. Ya. Cua itu sebenarnya meredefinisi dari Burrell dan Morgan istilahnya ya. Ya menyederhanakan dari 4 paradigmanya Burrell dan Morgan menjadi 3. Jadi mainstream paradigm yang kemarin kita sempat sebut itu atau disebut dengan nama aliran positivis paradigm. Kemudian interpretatif ya itu salah tulis lagi ya. Interpretatif paradigm dan critical paradigm. Ya oke, just to know aja nanti coba kalian cari lah kalau memang mengembangkan pemahaman. Paradigma-paradigma itu sebenarnya sangat penting untuk mengembangkan fungsinya ya, bukan menggunakan. Ya, kalian mau yang mana? Kalau kalian itu tidak mau terdegradasi oleh mesin, maka berpikirlah untuk mengembangkan. Karena mesin tidak mungkin bisa mengembangkan sampai kapanpun. Mesin hanya bisa menggunakan. Ya. Nah, paradigma inilah nanti yang bisa dipakai untuk mengembangkannya mulai ini ya penelitian di S1 ini nanti. Ya. Maka kalau ada mahasiswa yang melakukan penelitian dengan beberapa pendekatan paradigma seperti ini, yang kebetulan itu nanti datang ke saya sebagai pembimbing, dan kalian ngerti bagaimana penjelasan dari paradigmnya, saya tidak akan butuh waktu lama untuk mengasisi judul. Siapa yang bilang kalau judul itu asisinya lama? Ya. Yang jadi lama itu apa? Nyarinya nggak ketemu-ketemu. Kenapa kok nggak ketemu-ketemu? Karena nggak punya tujuan. Nggak punya antepan mau apa. Mencari berdasarkan kebingungan. Ya apa? Ya bingung, kan? Dan bingung itu butuh waktu lama. Nah kalau sudah punya orientasi yang jelas, yang dicari itu benar, kemudian menguasai apa yang dicari itu kan menjadi tujuan, maka tidak akan butuh waktu lama. Karena segalanya sudah jelas. Nah, ini paradigma yang ada di dalam
akuntansi. Nah, kita mengerucut kepada syariah. Syariah salah satu paradigma di dalam akuntansi. Ya, saya sebut alternatif itu bukan kok tinggu cadangan, bukan ya. Alternatif itu adalah suatu pilihan yang lain. Tetapi kalau kita memang sudah memilih sesuatu itu, ya maka kita harus konsis untuk melakukan. Berdasarkan paradigma syariah dikatakan bahwa akuntansi adalah kejadian yang tidak statis. Berulang kali saya katakan. Akuntansi itu tidak statis, tapi berkembang mengikuti pola evolusi masyarakat. Siapa yang disebut masyarakat? Ya pihak yang menggunakan akuntansi itu. Kalau kita anggap pihak yang menggunakan itu adalah perusahaan, maka perusahaan itu kan terus berkembang, berevolusi. Gitu. Apa dasar pengembangannya? Ya orientasi yang dibenamkan di dalam proses pembuatan akuntansinya. Orientasinya mau seperti apa? Nah, oleh karena itu maka sering terjadi sebuah ketidakcocokan antara teori dengan praktek. Karena di sini teori itu sesuatu yang statis, mono. Kalian belajar akuntansi ya skor mono. Kalian tanya kakak tingkat kalian dulu yang ngajari mono. Podo. Apalagi kalau bukunya sama, ya mono terus gitu kan. Udah, ya gitu-gitu aja. Tetapi karena di luar sana terjadi sebuah evolusi yang selalu berkembang. Padahal ketika yang kalian pelajari di dalam itu sesuatu yang statis, kalian bayangin, ya kan? Itu podo karo kalau kalian itu mau naik kereta api, kalian pergi ke stasiun. Teorinya begitu. Ya maka kalian pergilah ke stasiun untuk naik kereta api. Tetapi kan tidak begitu juga. Harus beberapa cara harus kita ketahui. Kita mau kemana, pakai kereta api yang mana, karena di situ juga banyak jenisnya. Terus harus beli tiket, beli di mana, harganya berapa. Di tiket itu nanti kereta berangkat jam berapa. Bukan sekedar hanya kalau mau naik kereta api, datang ke stasiun. Sampai di sini paham ya. Kenapa kok akuntansi yang kita pelajari sering disebut beda dengan yang ada di luar sana. Nah, gimana solusinya kalau begitu? Ya itu, maka pahamilah tidak sekedar hanya dari satu disiplin paradigma. Satu cara yang ada pada sebuah buku atau teori. Tetapi coba kita juga mendekat pada realitas sosial yang menggunakan sehingga evolusi yang terjadi kita ikuti. Gitu. Ya, jadi belajar itu bukan hanya belajar tentang cara, tetapi juga belajar tentang bagaimana. Nah, kenapa kok terjadi beberapa evolusi? Ya karena paradigma tadi. Manusia itu kan otaknya paling sempurna, itu tadi kan saya katakan. Maka cara berpikirnya juga macam-macam, sehingga kesempurnaan itulah yang akhirnya mendasari munculnya beberapa paradigma. Ya, salah satunya adalah paradigma akuntansi syariah ini tadi, yang memang lebih didominasi oleh sebuah kepercayaan masyarakat Muslim. Dia. Nah, paradigma akuntansi syariah ada 5 ini, dan itu harus kalian kuasai kalau memang kalian menyebut diri kalian Muslim. Kuasai apanya? Nah, ya yang paling penting ya pengertiannya ya. Kalau sudah ngerti, paling tidak kan kemudian dipas-pasnya nenggone kegiatan kesehariannya. Terus jalankan sesuai dengan paradigma itu. Itu semua nggak ada di dalam akuntansi selain syariah. Karena memang ini hanya digunakan untuk paradigma syariah. Yang pertama adalah ukhuwah. Ya, saudara. Ini didasari dari prinsip filosofis humanis tadi. Terus bagaimana kita sebut saudara? Allah menegaskan di dalam Islam, ya, dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa semua orang Muslim adalah bersaudara. Selama kita itu memang ketemu orang Muslim, siapapun dia, dari manapun dia, maka dia saudara kita. Dan tentunya ya harus kita perlakukan seperti seorang saudara. Bagaimana saudara itu? Sudah, silakan nanti. Coba dipikir.
Nah, sehingga tidak ada yang namanya ini adalah kepentingan saya. Ini berarti milik saya. Ini adalah sesuatu yang menjadi orientasi saya. Yang lain kudu manut. Memang ada saudara yang seperti itu. Itu kan saudara yang tidak benar. Ya. Maka harus kita lihat di prinsip yang kedua. Paradigma yang kedua yaitu adalah. Adalah itu apa? Adil. Itu ada di dalam Asmaul Husna. Al-Adil. Kalau Allah aja itu bisa al-adil. Berarti kan semua manusia pada prinsipnya bisa. Cuman mau atau tidak itu ya tidak bisa disamakan. Nah, kemudian yang ketiga apa paradigmanya yaitu maslahat, bermanfaat. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang yang lain dan alam semesta. Ya karena tadi rahmatan lil alamin. Tapi sejelek-jeleknya orang itu adalah orang yang tidak bermanfaat bagi orang lain dan alam semesta. Karena apa? Sudah disuruh menjadi khalifah tetapi tidak menjalankan fungsinya. Siapa yang nggak marah? Bayangin aja misalkan ibu kalian nyuruh kalian, Dok, beliau gula sekian kilo, minyak goreng 9 kilo, dan seterusnya. Nih uangnya. Ya, dikasih uang 200.000. Ternyata yang kalian belikan itu semua beda. Dan itu pun nggak habis 100.000. Berarti ada uang 100 sekian ribu yang nggak tahu kemana. Siapa yang nggak marah kalau itu tahu? Ya kan? Dan emang ada di dunia ini yang Allah tidak tahu. Tidak mungkin gitu. Walaupun Allah sendiri sudah sering di dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa kamu boleh berbuat apapun sama ketika sama dengan Nabi Adam itu ya. Jahat seperti apapun, jelek seperti apapun, dan itu tidak akan berdosa. Selama saya tidak tahu. Nah sekarang pojokan dunia sih kan di sing Allah nggak ngerti. Nah di sini lah ya. Maka itu tadi harus bisa bermanfaat. Kalau saya bilang seperti ini, tolong masing-masing introspeksi ya. Saya bermanfaat apa ya nih? Yang minimal bagi dirinya sendiri lah. Minimal itu ya. Dirinya sendiri, lebih luas ke keluarganya, ya lebih luas lagi ya ke lingkungan sekitarnya, dan diperluas lagi ke tempat-tempat yang lain. Dan kita bermanfaat. Orang yang bermanfaat kan orang yang selalu dinanti-nanti. Jadi kalau nggak ada ya diharap-harap, kalau ada ya selalu diajak kerjasama, kalau ada apa-apa ya selalu didoakan baik. Orang bermanfaat. Jadi lah nggak bermanfaat. Teko malah jadi masalah. Nah, ini hitungannya orang kategorita apa? Yang keempat tawazun, ya keseimbangan, harmoni. Apa yang kita harmonisasi? Ya semuanya yang ada di dunia ini kan prinsipnya kan balance. Termasuk di dalam akuntansi kita harus menjaga balance. Tetapi menjaganya itu bukan sekedar hanya menyamakan angka. Oke, dari sekian mahasiswa yang ikut di kelas saya ini, coba akui dalam diri kalian sendiri. Dulu ketika belajar pengantar akuntansi, ada nggak yang pernah membelenkan neraca dalam posisi dibelen-belenkan? Mencuri angka. Saya nggak tanya siapa, sadari sendiri aja. Nyusun neraca, kita kemarin belajar, mulai dari siklus akuntansi, jurnal, dan seterusnya. Buku besar, lajur, bla 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 bla. Sampai ke neraca nggak belen. Kan sedih biasanya. Nah, terus, ya karena waktunya sudah mepet, nggak belen kan salah. Nah, wes lah, diwaya, karena senti, kono kan jumlah bodoh. Yang penting. Ya, saya diwayangkan, kadang enggak. Terus langsung aja nih, debit kredit apa, debit aktiva pasifa itu, sepadan nanti lah.
Ya, atasnya tidak dirubah, tapi bawahnya dibelenkan. Bukan dosen ini kok ndelok, belen berarti bener. Nggak mungkin dosen ini ngitung sitok-sitok. Kalau ada yang berbuat seperti itu, berarti saat belajar saja kalian sudah belajar dengan cara yang nggak benar. Segera istighfar. Istighfar itu bukan sekedar baca kalimatnya loh, tetapi ya dalam hati berjanji tidak akan mengulangi. Dalam keadaan apapun, kadang kan janjinya separuh. Insya Allah saya tidak akan mengulangi kepepet. Itu ya, hati-hati ya. Dan yang kelima adalah simulia. Universalisme. Jadi, ya tadi, menjaga kebenaran untuk semuanya. Semua itu siapa? Ya kembali lagi loh ke fitrah manusia tadi. Fil art. Dunia. Atau lil alamin. Dalam semesta alam. Dia seluruh planet ini gitu ya. Jadi tidak hanya melihat pada satu tempat. Oh, ini bener nih organisasi kutok. Bener nih kelompok kutok. Enggak. Ya saat planet ini yang namanya bumi. Jadi ini aturan yang ngono ya mesti benar gitu kan. Nah, cuman benar berdasarkan aturan. Dengan aturan siapa itu yang jadi masalah. Aturan manusia atau aturan syari. Kalau aturan syari ya insya Allah benarnya secara hakiki. Gitu. Nah, ini paradigma. Ini tolong dipahami dulu aja. Karena paradigma itu cara berpikir. Sekali lagi, cara berpikir. Kalau paradigma kalian itu sudah nggak beres, nggak benar, maka cara berpikir kalian juga ke arah nggak benar tadi. Atau kalau dianalogikan lebih gampang, apa tuh? Paradigma. Keker, terodong gitu ya. Arah bidikan ya. Nah, kalau kita mau nembak, gitu ya, kan kita membidik ke arah mana? Ya tergantung apa yang mau kita tembak. Nggak mungkin kita mau nembak tapi nggak punya tujuan. Nembak apa? Nggak punya tujuan, ya nggak usah nembak kan gitu. Nembak kan jelas tujuannya. Nah, mungkin kita fokus ke arah tujuan. Nah, fokus ke arah tujuan itu disebut paradigma. Nah, di dalam syariah, ya paradigma syariah diturunkan menjadi 5 hal itu tadi. Maka 5 indikator inilah nanti yang harus menjadi target kalian. Nah, oleh karena itulah nanti dari kelimanya itu akan berkembang. Karena itu kan tidak hanya untuk diri kalian sendiri. Ya, itu kan baru yang minimal untuk dirinya sendiri. Tapi kemudian harus berkembang ke yang lain. Karena kita makhluk yang bersama dengan makhluk yang lain. Yang pertama memang untuk diri kita sendiri. Yaitu dalam sebuah dimensi mikro. Ya. Individu yang beriman kepada Allah. Ya wes, aku nggak definisikan lagi loh ya ini ya. Ini saya anggap kalian ngerti iman itu piye. Dan ngerti ya, aku tekok ustadz. Mengamalkan nilai-nilai tauhid. Nah ini untuk tak definisikan ini. Karena kan agak bahaya kalau ini salah ya. Yaitu mentaati segala aturan dan larangan. Mentaati aturan dan menghindari larangan. Jadi dari mana? Yang ada di Al-Quran, hadis, fikih, atau mungkin juga hasil ijtihad dan ijma para ulama. Nggak usah lagi melihat aliran-aliran apa. Ya kalau memang mau lihat ya di mana kita sekolah. Kalau kita ada di Muhammadiyah, ya aturan-aturan Muhammadiyah lah yang harus kalian ikuti. Allah benar. Yang ketiga adalah pencapaian tujuan syariah. Dilakukan dengan menggunakan beberapa, ya kemarin itu. Ya. Fight, knowledge, and action. Terus gitu ya. Bahkan ini saya tambahin lagi, tidak hanya 3 itu. Fight, piti, takwa, kebaikan, ibadah, tanggung jawab, usaha, habluminallah, habluminannas, dan yang terakhir adalah blessing. God blessing. Ya, memberikan barokah. Nah, ini dimensi yang mikro. Ya, kalau mikro berarti lebih fokus pada diri kita sendiri.
Nah, dari dimensi mikro itu nanti kita kembangkan ke dimensi makro. Karena kita tadi tahu bahwa kita tidak sendirian. Makro berarti kita bicara tentang dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi sosial. Jadi itu sesuatu yang ada di dunia ini dan ya mau nggak mau kita harus berhadapan dengan itu. Kalau kita ingin berhubungan dengan manusia yang mau. Dimensi politik orientasinya ini menjunjung tinggi musyawarah dan kerjasama. Dimensi ekonomi melakukan usaha yang halal, mematuhi larangan bunga dan memenuhi kewajiban zakat. Ya. Sosial berarti ya ini kepentingan umum dan aman. Nah, sehingga dari paradigma tadi akan menghasilkan prinsip akuntansi syariah ya, 3 hal ini. Nah, ini kan dimensi makro, sehingga itu jadi prinsip artinya. Yang pertama adalah zakat, prinsipnya. Zakat. Nah, tolong dibaca ya, pengertian zakat itu apa. Karena kadang kita tahunya itu zakat ya fitrah. Zakat fitrah. Ngerti mergonar bodoh. Ya, bodoh rame, bodoh sepi, ya, zakat fitrah. Dan bentar lagi itu ya, 1 bulan lagi misalnya. Nah, itu nggak penting, itu zakat apa. Yang penting paham zakat itu apa toh. Memberikan. Kadang terjemahkan menyisihkan. Ya. Beda loh. Kalau menyisihkan itu actionnya hanya diri kita sendiri. Tetapi kalau memberikan itu sudah ada hablum minan nas. Jadi memberikan sebagian dari harta yang kita miliki itu ke orang lain yang membutuhkan. Itu sederhana sebenarnya. Tetapi kadang kita itu terkurung dalam pola pemikiran zakat yang sesuai dengan nama dan waktunya saja. Zakat fitrah. Ya engkau lek ngono malam bodo, lek malam bodo, ya ora. Nah, ini loh, kadang yang salah seperti itu. Zakat maal. Ya engkau lek wis nisab, lek urung sesuai dengan nisab ya ora. Nah, ini yang kadang salah. Jadi kita itu terkurung pada dimensi duniawi. Lupa pada sebuah ini tadi prinsip filosofisnya. Nah, padahal prinsip filosofisnya adalah memberi, ya kok. Jadi yang memberi itu tidak kenal ruang dan waktu, gitu kan? Tidak juga mengenal substansi, jadi ataupun bentuk, gitu kan? Sehingga ya sudah itu kan kembali ke niat akhirnya. Nawa itu kita. Maka dimensi dari prinsip zakat itu arahnya sebenarnya untuk membentuk nawa itu. Ya. Jadi bukan sekedar hanya mengikuti ketentuan yang duniawi. Bebas bunga juga begitu. Bebas bunga itu bukan berarti kita kemudian menghindari semua bank-bank konvensional yang ada bunganya. Loh kan di situ ada bunga, Pak. Kalau kita masuk ke situ berarti kan prinsip bebas bunga tidak bisa jalan. Bebas itu yang seperti apa? Kan tidak sekedar hanya pada satu objeknya saja kan. Padahal karo gini loh kalau kita seperti itu. Kemarin ada berita di TV itu ya ketika harga apa itu ya? Harga telur ya. Harga telur yang anjlok. Gitu. Maka para peternak ayam petelur itu melampiaskan anjlok harga telur itu dengan membuang telurnya itu begitu saja. Buang apa? Panenan juga begitu. Buang apa? Panen opo mergone harganya turun, buang saja. Ora payah tidak. Buang saja. Buang itu siapa yang menikmati? Enggak ada. Karena definisi buang itu kan melepaskan sesuatu itu tanpa manfaat. Ya, coba kalau yang seperti itu saya berpikir, oh itu disumbang nih, panti, disumbangnya orang-orang yang nggak mampu. Kan setidaknya kita dapat, walaupun nggak dapat materi berupa uang, tetapi kita dapat pahala yang nilainya jelas tidak bisa diuangkan. Gitu.
Ya kan? Nah, seperti itu. Makanya kalau bebas bunga kemudian kita menghindari semua bank konvensional, yang jatuh siapa? Ya ekonomi kita sendiri gitu kan. Bank itu adalah sebuah intermediasi kok yang memutar uang. Terus kemudian kita menghindari semuanya bank. Bank nggak punya duit gitu. Karena bank nggak punya duit, gimana dia mau mutar duit? Kalau memang duit tidak berputar, gimana sistem perekonomian kita bisa jalan? Mau kena krisis pandemi aja mandek kabeh. Ya apalagi bank tidak ada uang. Ayo. Balik aja zaman batuk, duitnya tinggal yang terbental. Bank bodoh-bodoh bebas bunga. Nah, ini loh ya. Makanya hati-hati dalam menafsirkan. Kita boleh memahami itu. Cuma kalau cara menafsirkannya itu salah, wah itu bahaya. Gitu. Makanya saya jelasin di sini. Bebas bunga itu bukan begitu. Ya nggak masalah kita masuk ke bank konvensional, kita dapat bunga. Yang nggak boleh itu kan ketika bunga tetap digabung lagi dengan pendapatan dan mengakumulasi menjadi capital. Dalam bahasa akuntansi begitu. Sehingga harus disendirikan yang kemudian punya tujuan lain atas dana yang bersumber dari bunga tadi. Yaitu kemaslahatan ini tadi misalkan. Atau mungkin ukuahnya, adalahnya, tawazunnya, sumuliyahnya. Kan nggak apa-apa. Hubungannya kamu sendirikan. Terus bareng ngono, ikan puasa. Ya, momennya tepat misalkan. Untuk apa? Ukuah, kepedalan bersaudara. Ayo, kita buka bersama. Buka bersama dengan menggunakan uang itu tadi. Allah tidak melihat sumber dari uang, tapi yang dilihat adalah prinsipnya, yang dilihat adalah nawaitunya. Nah, di situ loh. Dapat kan semuanya. Maslahat. Dimanfaatkanlah. Masjid. Wah, berpandemi. Karpet itu ngelelek gua kabeh. Berani karpet berarti. Kedolon gawa saja dewe-dewe. Tukone karpetnya piye? Sing apik ngono kek wangi, di kerasan nek sujud suwi dan sampai keturun. Ke wangi. Nah, contoh ya pion. Nah, itu kan sesuatu yang maslahat kan dan seterusnya. Nah, maka di sini itu nanti jelas itu tuh. Jadi menafsirkannya itu jangan salah gitu kan. Dan yang ketiga halal. Nah, halal, halalan thayyiban ya. Jadi ya nggak sekedar halal tapi juga barokah. Nah, oke. Ini nanti kalau kita gambarkan dalam sebuah bentuk paradigma ini seperti itu. Ya, yang tadi saya jelaskan. Tetap dimensi yang paling utama itu kan sumbernya ya. Al-Quran, hadis, fikih. Fikih itu nanti bisa turun lagi menjadi qiyas, ijma, ijtihad. Turun itu ya. Maka dari hasil itu, biasanya kalau kita sudah mengarah ke ijma, qiyas, ijtihadnya itu jadi sesuatu yang bisa dilakukan. Karena nggak mungkin kita bisa melakukan ijtihad kalau yang kita lakukan tidak jelas. Maka hukum syariah akhirnya terbentuk. Tujuannya apa? Menetapkan keadilan sosial dan merealisasi keuntungan bagi manusia di dunia akhir. Caranya gimana? Ya dari aspek politik dengan musyawarah tanggung jawab. Dari aspek etika, moralitas, itu ya dengan beriman, takwa, dan seterusnya itu tadi. Dari aspek ekonomi ya 3 hal yang menjadi prinsip tadi. Dan aspek sosial adalah ke arah masalah dan sama-sama. Nah, dari gambar-gambar inilah akhirnya nanti kita bisa merekonstruksi sebuah interpretasi, ya penjelasan. Kalau begitu akuntansi syariah arahnya kemana? Nah, ini setidaknya. Tujuan utamanya jelas adalah mendidik setiap manusia. Mendidik setiap manusia. Mendidik itu bukan berarti hanya sekolah dengan kurikulum SKS. Tidak. Tetapi setiap apa yang ada di dunia ini adalah sebuah cara untuk mendidik kita. Memantapkan keadilan dan merealisasikan keuntungan bagi setiap manusia di dunia akhir. Dengan menggunakan dasar aspek moralitas yang jelas. Yang kita sebut dengan nama tauhid, iman,
kebenaran, takwaan, ibadah, ikhtiar. Sehingga ketika nanti kita sudah bisa melakukan sebuah prinsip tauhid itu sebuah aktivitas, maka yang tercipta sesuatu yang salah, ya, maslahah dan ummah. Ya. Nah, seorang akan mendapatkan hak yang sama di hadapan Tuhan karena memang humanisme seseorang itu begitu. Ya. Nah, ketika nanti seseorang itu sudah mendapatkan sesuatu yang sama, maka yang tercipta adalah sebuah falah atau keadilan. Ya. Nah, dengan sendirinya maka manusia itu akan bermanfaat antara satu dengan yang lain. Kan dia ditempatkan pada posisi yang sama. Allah tidak akan menciptakan seseorang itu secara iseng. Nggak ada. Allah nggak pernah menciptakan orang itu secara iseng. Ora jelas mungkin biar boleh gawe iseng ora apa ya. Tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah di muka bumi itu dengan iseng. Semua pasti ada tujuannya, cuman kita nggak tahu. Ya. Sehingga kita harus berpikir, harus berasumsi bahwa semua yang ada ini harus bermanfaat dan pasti ada manfaatnya. Maka itu disebut dengan nama maslahah. Nah, kalau itu semua sudah bisa kita lakukan, maka itu adalah sebuah cerminan apa yang kita lakukan di dunia ini sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka itu disebut dengan umat. Ya. Nah, sehingga pada orientasinya apa? Akan mengarahkan ke bagaimana cara kita berikhtiar. Ikhtiar yang sesuai dengan tanggung jawab kita sebagai Khalifatullah fil ardh. Ya. Nah, sehingga arah konsepnya seperti ini. Nanti dibaca sendiri aja ya. Nah, digambarkan seperti itu. Ini sudah semakin menjadi sebuah aktivitas ya. Turun lagi menjadi sebuah aktivitas. Kalau di sini tadi masih dalam sebuah pola paradigma, maka di sini sudah menjadi sebuah aktivitas. Ya. Kalau sudah mengarah ke teknik. Metode atau tekniknya seperti itu, ya. Sedangkan manusianya harus bersikap dengan menggunakan dasar seperti itu. Yang sebelah kiri itu adalah metodenya, yang sebelah kanan adalah sikap yang dilakukan oleh manusianya. Oke. Sampai di sini harusnya sudah paham. Sehingga apa yang harus kita lakukan dalam bersikap. Ya. Ya. Nih, ya, penjelasannya tadi ya. Zakat, bebas bunga, halal. Ya. Tapi yang jelas jangan sampai salah dalam menafsirkan kebenaran, tanggung jawab. Nah, sehingga kalau ini kita coba lihat dalam sebuah prinsip akuntansi, ya, baik yang konven maupun yang syariah, maka nanti kita bisa membedakannya menjadi beberapa sudut pandang prinsip. Ya. Saya mengambil prinsip dari akuntansi konvensional ini, supaya akuntansi konvensionalnya bisa masuk. Ya. Postulat, ya, kemudian penyikapan, objektivitas, materialitas, konsistensi, konservatisme. Ya memang saya belum pernah menjelaskan ini. Nanti insya Allah kita akan bahas itu di akuntansi, teori akuntansi ya. Tapi setidaknya pahami dulu aja, pahami dulu aja. Saya tidak akan menjelaskan karena memang saya tahu kalian belum punya dasar yang kuat untuk memahami ini. Tapi baca dulu aja, ikro, ya. Nabi Muhammad aja nggak bisa baca, sama Jibril disuruh ikro. Nah, kalian yang bisa baca, ya harus bisa ikro. Tapi baca dalam posisi ini kan baca kalimat. Nah, kalau baca kalimat sudah bisa, maka bacalah maksud. Tapi kalian melanjutkan ke membaca maksud. Allah menyuruh manusia itu untuk ikro. Ya. Baca. Tidak disuruh balas. Gitu ya. Tidak. Jadi apa? Nggak perlu harus berdebat, nggak perlu harus melawan. Ya. Ikro aja. Ya. Maka pahami nanti setelah ikro. Seseorang yang melakukannya itu dengan tulus, dengan ketakwaan dan keterbukaan hati, insya Allah dengan sendirinya Allah akan memberikan jalan untuk bisa memahami apa maksudnya.
Nah, sehingga nanti yang akan tercipta ini loh, rekonstruksi dari akuntansi. Ya, manusia itu akan kembali lagi ke fitrahnya. Seperti itu. Ya lah, nanti sekedar dibaca aja. Sehingga apa yang harus kita lakukan nanti juga akan muncul di situ. Tidak, saya tidak mau menyuruh. Nah, nanti dikira saya nyuruh ini, saya hanya memberikan opini. Di mana opini ini harapan saya kalian pahami dan kalian bisa menjadi diri tadi ya, diri dalam tanda kutip sesuai dengan fitrah kita sendiri. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pagi ini. Monggo kalau memang ada yang ditanyakan, silakan. Oke, belum ada ya? Belum, Oke, Pak. baik. Kalau memang belum ada yang ditanyakan, ya oke. Oh iya, jangan lupa absen ya. Yang tadi barusan ikut gabung, mungkin belum absen, monggo. Mumpung masih punya jalan. Oke, mungkin kuliah kita cukupkan sampai di sini dulu. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, insya Allah kita lanjutkan di pembahasan kita minggu yang akan datang. Seperti biasa, kalau memang nanti apa yang saya sampaikan itu ada kebingungan, ada yang ingin dipertanyakan, ada yang ingin dikonsultasikan, monggo. Media apapun boleh digunakan ya. Kalau ingin mencerdaskan semua, ya masuk aja ke grup, tanyanya lewat grup sehingga semua tahu, semua nanti tahu apa penjelasannya. Kalau memang sifatnya private ya langsung aja nanti bersama saya dengan Syapri langsung ya. Oke, baik. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita nanti segera bisa menikmati kuliah luring, ya. Tidak daring terus. Ya. Nah, karena melihat kondisi Ponorogo yang insya Allah semakin membaik, sekolah di level menengah atas dan menengah pertama, saya dengar sudah akan mulai mencoba melakukan luring. Kalau nanti kita memungkinkan sesuai dengan instruksi yang kita tunggu dari Persyarikatan Pusat, kalau memang sudah diizinkan ya, insya Allah kita akan ketemu kembali, bergurau kembali, persis dengan tandaan dan pertemuannya manusia, tidak dengan mesin seperti ini. Oke, baik, saya akhiri. Sudah kita fikir hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.